Nah, ada itu pintunya tak buka sedikit. Ada muncul bayangan hitam panjang rambut. Menurut pintu feelingmu apa? Menurutku itu penunggu rumahku karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan saya Niki Nusya Putri. Saya Disana Sisa. Saya Muhammad Aksan Septian Nurman. Pada video ini kita akan membuat podcast pengalaman cerita horor yang berjudul Jangan Begadang. Nah, buat kalian yang suka dengan cerita pengalaman horor, kalian bisa stay di video ini dan jangan lupa untuk sediakan headset untuk mendengarkan cerita kami. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Abrakadabra. Baik, pertama-tama saya akan mulai cerita dan dilanjutkan oleh Niki dan Andi Zahwa. Pengalaman horor kami akan dimulai dari saya. Nah, ceritanya mulai beberapa minggu yang lalu. Hari yang pertama itu saya punya kebiasaan begadang. Jam 12 baru tidur, Kak. Ini sama. Jam 12 baru tidur. Balik. Kan ya baru itu. Sebelum Kak tidur saya selalu Kak pergi WC, di WC. Nah, kan untuk buang air kecil lah, untuk kencing. Nah, di situ tidak aja terjadi apa-apa. Nah, yang jadi masalah ini pas jam 3 sore kotes. Jam 3 subuh adekku itu Icang bangun tidak jelas sih. Terus? Kayak ndak sadar tuh, baru sembarang tunjuk di belakang lemariku. Masalahnya kalau kuliah di situ kayak ada bayangan besar. Iya. Saya itu bilang, Kak, weh sadar kok kena abung bikin. Bilang, itu kenapa itu besar sekatan tuh. Adekku itu bilang, bertah. Bilang, Kak, weh tidur kok, baca doaku sebelum tidur. Ini pasti ndak baca doaku sebelum tidur. Tidur itu, lanjut tidur. Hari kedua lagi itu begitu lagi, 2 kali nih. Pas hari ketiga itu jam 12 pegang kencing. Nah, di situ bapakku sama adekku itu masih bangun nih. Sama-sama Kak pergi WC untuk buang air kecil. Nggak tahu Kak itu. Nah, kan rumahku itu lantai 2 ada WC di paling ujung. Kan saya malam hari itu mati lampunya. Nah, ada itu pintunya tak buka sedikit. Ada muncul bayangan hitam panjang rambut. Menurut pintu feelingmu apa? Menurutku itu penunggu rumahku karena cerita sebelumnya itu berpegang ketindihan Kak, karena saya sering Kak langsung terlelap tidur, tidak baca doa Kak, langsung ketindihan Kak. Itu sudah beberapa kali Mak kebiasaan Kak jadi ketindihan Kak itu. Nah, pasnya itu kan kaget Kak aja situ, masih ada. Nah, ada juga adekku juga nalai juga adekku. Pasnya Kak turun, ku tanya bapakku, Pak, bisa gitu temankannya di atas, ada aku lihat situ hitam baru panjang rambutnya. Nah itu ku nyala lampu, tidak ada, kosong. Nah, tak buka kayak ada sini itu pintuku di muncul di samping nanti setelah anunya fotonya kayak ilustrasinya. Jadi tunggu guys. Nah, baru hari keempat itu di sini yang paling seram, kakakku di kamarnya paling ujung berdekatan dengan WC. Di kakakku tuh kakak gitu gabut nih, mau foto-foto sembarang nih. Selfie mirror kayak gitu. Bukan foto-foto sembarang kayak foto kakinya. Iya. Berupanya menghadap itu, fotonya menghadap ke kaca. Ke tembok menghadap ke tembok. Foto bayangan. Ya, bukan tembok, foto di pintu. Iya, foto random. Nah, di situ ada lagi kepala muncul begini. Wih, besarnya kayak berupanya ku cerahkan cahayanya itu. Baru pasnya besoknya itu mama aku pergi kayak panggil orang pintar kayak baca untuk rumahku. Nah, di situ dan kayak sampai sekarang. Tapi yang paling sering terjadi itu sekarang
ketindihan kak. Ya kemarin baru ketindihan. Astaga. Yang mana sakit? Berat semua. Padahal tuh begini Salah Kak. ya. Iya. bernapas juga susah. Muka juga buka mata pun tak bisa kak. Susah sekali. Baca doa kak itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi. Nah baru bapakku itu netom kakak sering kak ketindihan. Nah suruh kakak baca ayat kursi, lagi sholat mengaji. Nah gitu nih. Dah. Intinya agama. Ya intinya harus. Ada pesanmu? Nah, menurutku saya buat kalian sering begadang, Nah kita sering baca doa, mengaji, sholat. Yang penting jangan berpikir negatif, berpikir positif. Ya, itu saja. Baik, cerita selanjutnya dilanjutkan oleh Niki. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja mulai. Jadi begini toh kejadiannya 2 minggu yang lalu. Kan begadang kak, begadang karena nonton drakor kak. Yang penting scroll TikTok lah. Oh ya gabut ke malam. Karena nggak bisa kak tidur, tapi jam 2 toh, jam 2 malam, jam 2 subuh. Jam 2? Bikinnya 2? Scroll TikTok. Astaga, belum tidur. Biasa cewek. Sudah itu toh, saya kan orangnya berpositif thinking banget. Iya. Apalagi di rumah aku nggak percaya begitu. Walaupun kalau ada temanku datang toh, kayak waktu SMP toh, selalu datang temanku bermalam. Selalu kayak bilang, ini kita tak aku begini-begini. Enggak, karena terbiasa kak. Tapi belum lihat juga wujudnya. Jadi bilang kak begitu. Sudah itu toh, kan sambil scroll TikTok kak. Tapi aku dengar orang jalan di rumahku begini-begini toh. Kentar sekali suara jejak kakinya. Sudah itu toh, pintuku kan rapat sekali. Jadi kalau kayak itu buka bunyi. Kalau terbuka kayak mustahil sekali kalau angin yang buka karena rapat. Anak kecil saja sebikin tidak bisa, apalagi angin. Sudah itu toh scroll TikTok kak. Terbuka tiba-tiba tapi tung langsung kaget kak, bilang kak, kukira tanteku datang nih. Biasanya tanteku datang jam 2 subuh toh, kalau pergi latihan bulu tangkis. Sudah itu toh kukira kutunggu tanteku masuk kamarku, ternyata menunggu begini kak ternyata tidak ada orang masuk. Jadi macili kak begini kan. Kadang-kadang kayak dikira tuh ada yang datang tapi tidak ada. Ada banyak perlindungan juga saya dengar suara langkah kaki, dikira ada orang datang padahal tidak ada. Sudah itu toh macili kak, kan gelap di luar. Macili kak, kupanggil nih tanteku tuh begini-begini, tidak ada nyawa. Jadi kukira kucing. Kak sudah itu toh waktu mau kak tutupi mau kami pergi tutup pintuku itu, tapi tertahangi kakiku karena langsung ada bunyi suara masjidnya mengaji. Sudah itu berhenti, sudah itu azan berhenti. Jam berapa itu? Jam 2. Astagfirullahaladzim. Kau sudah kutanya kok. Sudah itu langsung bilang kak, ama gue Roy. Yang itu ada kemungkinan itu bukan kayak masjid, karena tidak mungkin masjid di jam 2. Bukan tidak mungkin masjid jam 2 bunyi, tidak mungkin. Masalahnya mengaji dulu, orang mengaji tuh anak-anak. Sudah itu terstop lagi. Langsung bunyi lagi tapi azan. Sudah itu berhenti lagi. Langsung dalam hatiku, siapa itu kayak jahil sekali tangannya begitu. Berarti ada kan mereka juga ada di TikTok kalau kayak ini itu gerak tanda-tandanya suruh pergi sholat tahajud. Ya, tapi kemungkinan itu ada juga di TikTok. Tobat. Tandanya itu mungkin kan tidak mungkin memang ada orang bangun jam 2 subuh bangun kan ada kemungkinan itu jin masjid. Ya jin masjid ada jin masjid ada. Ada pengalaman juga gue temanku Agus namanya, tinggal sini Agus. Masa jam berapa itu? Jam 3, jam 2 jam 2 sama sih kamu pergi sholat tahajud sendirinya itu aja makmum. Sholat sendiri itu sendirinya mau ketemu ada orang belakangnya, ada satu saf
Nah, Satu sapi, satu saf. guruku. Apa kayak dia jadi imam, dia jadi kan imam Hmm. di semua itu jin ya. Kagetnya itu bilang kayak bicara apa? Kan ada pupil mata gitu. Ya kayak gitu ya, kayak begini kiri kanan. Nah lah, ada kayak orang sholat mengikuti. Iya, anjir. Nah di situ tetap di sholat sampai terakhir, sampai selesai. Ini mirip sekali makmum anjir. Ya begitu, tapi itu kayak mengikut ji, Mm-mm. kayak di masjid kayak ji lah. Hehehe, saya lupa. Lanjut. Sudah itu kan tertahan toh, tapi belum kataku sih itu belum, masih berpositif thinking karena aku kira kayak orang jahil saja begitu. Sudah itu langsung hujan turun, Waduh. hujan belakang weekendnya roh langsung masih ada jejak kaki begitu, tapi bukan dekat kamarku, jauh kayak di jalan. Tapi toh Serempet kakinya. sudah itu toh, tapi kan hujan selek karena langsung petir. Oh, iya. Jadi itu mau kami mendap-endap kakiku supaya tidak bersuara, mau kak tutup pintu langsung begini, langsung begini langsung mi lompat ke di kasurku Oh toh. iya. Langsung ku pakai selimutku, bayangkan dari jam 2 sampai jam 4 Tidak bisa tidur. nggak bisa tidur. Tapi waktuku itu tuh nggak pegang ke HP, tetap sampingku tetap nyala, itu tetap di beranda TikTok, tapi terpause sih, jadi berhenti. Tapi pakai kipas angin kak depan mukaku, bercucuran juga air keringatku. Keringat dingin. Iya, langsung diam terus kah, begini terus kah ya. Iya, makanya saya dalam hati tadi pasti gini. Iya, siapa mau masuk ini, siapa mau masuk. Iya, Karena masih ada itu jejak kaki sampai jam 4. jalan, iya. Bilang kak, langsung kak bilang disuruh kain sholat tahajud, tapi saya kan takut Iya, Sudah- siapa yang berani gue yang begitu diganggu. Sudah itu toh Kan sebangsa. kan saya tinggalkan rumahku 3 orang ya. Iya. Itu pun berjauhan semua kak. Kamarnya. Langsung tanteku pulang jam 2. Nah, sih Merinding kan. sudah itu toh jam 4. Itu jam 4 paling bagus nih hawanya karena Ya, langsung kan, bunyinya langsung sih. bunyi. Langsung kabin langsung Kayak kali bebas langsung sedap. langsung begini. Lanjut Iya, sampai bisa. jam 5, jam 6 langsung kayak, tidur. kayak ada yang didengar suara yang dikenal, kayak bebas kayak di situ. Langsung Kayak gitu. sudah itu waktu sholat orang panggil kan aku tahu suruh bukakan pintu baru pulang. Ya Allah, jangan pas subuh. Biasa terjadi begitu terus. Ya udah guys, Jangan takut tuh Ji. udah bisa guys, jadi pesanku toh jangan ku begadang Itu intinya jangan pernah begadang. Boleh begadang tapi jangan sering. jangan keseringan Oke. begadang ya. Kalau mau ke begadang toh yang ada manfaatnya saja. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya toh, kalau begadang tidak ada manfaatnya, mending tidak usah nih. Nggak usah Mending begadang, langsung tidur kok. Daripada diganggu hal-hal Malu yang halus. Udah guys, Oke. sampai itu aja. Kembali lagi. Oke. Baik, cerita selanjutnya atau yang terakhir dilanjutkan oleh Antizawa Nurazla. Ini pertama itu setelahkan di situ kebiasaanku saya paling hobi suka nonton drakor. Nah, drakor yang aku nonton ini tepat juga kayak horor-horor begitulah. Pas setengah dua masih nonton drakor, aku lanjut deh nonton drakorku. Pas aku nonton drakor di situ itu scan Scene apa itu scan. oh Scene. itu scene-nya pas tepat kayak gelap-gelap lah malam itu drakornya kayak malam. Jadi itu kayak apa ya, kayak tentang horor-horor juga. Dari sini sibuk kak pandanganku di drakor sama di cermin karena pasti Karena kasurnya guys berhadapan sama cermin. Waduh. wajah apa namanya, wajah kalau tengah malam itu kayak bersinar sekali gitu kan, langsung kelihatan cantik sekali. suka Nggak tahu sekali kenapa. selfie mirror begitu. Waduh. Mau ditunjukkan fotonya juga anda pakai kudu kan. Nggak boleh. Aurat.
itu saya sambil selfie begitu di cermin toh jam 1:30 malam sambil nonton drakor gitu. Nah di sini tiba-tiba ada aku dengar jatuh buk Betul. gitu keras suaranya. Nah saya refleks bilang apa itu, melihat keluar dari ventilasinya kamarku tidak ada kulihat. Bilang oh paling kucing itu. Sudah itu biar kami begitu saja, cuman kalau dari samping dilihat ada langsung bayangan kayak gitu. Lari cepat kayak Oh gitu. ya, gerakan Apa cepat. namanya? Cepat, Yang cepat sekali. bayangan-bayangan itu langsung hilang gitu toh. Pas mau begini kan begini. Enggak ada. Apa itu? Pas ku lihat keluar tidak ada Tidak ada Ji. apa-apa. Tidak ada apa-apa. Mulai ketakutan mah di situ, tapi tetap stay untuk nonton drakor. Aduh. Jadi lanjut drakorku. Nah ini drakorku keras juga suaranya bikin kaget. Tapi pas detik-detik terakhirnya mau habisin drakor langsung muncul itu mukanya itu saya aku matikan itu drakorku langsung kalian pergi di kamarnya ketakutan sekali mbak. Aku kasih nyala semua lampu, pas ku lihat keluar tidak ada jibara yang jatuh, langsung pergi mbak di kamarnya ke aku tidur mbak, tidak bisa bangun lagi tuh begadang mbak. Aku kasih Dan- takut juga guys, supaya tidak begadang lagi. Nah, maka dari itu intinya dari cerita kita semua pesan itu intinya Jangan jangan begadang, itu saja. Karena begadang itu dapat apa ya? Bukan cuma bisa lihat aneh-aneh, tapi penyakit. Penyakit. Bisa menimbulkan penyakit. Penyakit, kurang tidur, itu saja. Tidak baik guys. Dan jadi cerita kita semua sudah selesai dan ya selesai. Dah. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.